bisa putari bumi ini sebanyak 7 kali. Tapi 360 sayapnya dia kumpulkan, dia tidak bisa melangkah naik. Maka naiklah Rasulullah tanpa didampingi oleh Jibril. Dari situlah muncul kalimat anta nurun fauka nurin. Jibril adalah nur, tapi lebih tinggi nurmu daripada dia. Nah, itu intinya di situ, Pak. Makanya kalau orang tidak paham biasa dia salahkan, anggap ini kemusyrikan. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu yang menarik. Islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda sahabat Kabak Kesrah Kabupaten Kolaka, yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Bupati Kolaka beserta seluruh pejabat pemerintah. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat, Bapak Lurah beserta seluruh pejabat yang sempat hadir. Ada dari kepolisian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim mulai dari lantai 1 sampai lantai 2. Kalau ibu-ibu sudah bergerak, alhamdulillah memang urusan sudah selesai. Mudah-mudahan keberkahan ibu-ibu hadir di tempat ini dan apapun yang telah dikeluarkan demi terlaksananya maulid. Al-Qadiyat mengatakan man a'zama dirhanan faqad sababan liqiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun hanya 1 dirham, 1.000 rupiah atau 10.000 untuk terlaksananya peringatan maulid yang menyebabkan dibacanya atau disampaikannya sejarah Rasulullah, la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sebenarnya sudah menyiapkan jalur laut. Tetapi saya minta untuk berubah karena jadwal saya di Makassar, biasanya naik motor ke Siwa baru ke lewat jalur laut, tapi kalau saya sih bawa motor ke Siwa harus tinggal di Siwa dan ada acara saya di Makassar. Makanya saya minta dan saya mohon maaf sudah agak merepotkan panitia dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hitungannya Bapak Ibu sekalian, terus terang saya itu kalau pergi ceramah 3 sebenarnya pantangan saya. Yang pertama dijemput, yang kedua jangan siapkan hotel. Karena hotel itu sebenarnya menghilangkan silaturahmi. Kemudian yang ketiga jangan pernah menyampaikan isi amplop. Karena kapan sampaikan itu saya tidak akan datang. Itu wasiat guru saya di dalam ilmu tasawuf. Makanya agak berat. Dakwah seperti ini agak berat. Makanya pelayanan biasa-biasa saja. Tidak usah. Tapi panitia ini luar biasa, Pak. Saya berterima kasih dan mudah-mudahan itu dapatkan keberkahan. Jadi sitongannya ya waktu tinro. Ini adalah waktu tidur dan inilah waktu ceramah yang mungkin agak berat. Karena ukilalana agama tak memang kita ada waktu yang disunahkan untuk tidur.
Sesudah sholat duhur sampai asar itu sunnah hukumnya kita tidur. Setelah asar sampai isya dan sesudah subuh itu sampai masuk waktu duha itu dimakruhkan. Magai karena di situ ada satu penyakit yang sangat berbahaya yang disebut di dalam kitabnya Nabi Musa dengan rihil ahmar. Rihil ahmar itu adalah angin merah dan inilah yang menyebabkan orang kena stroke, kanker dan juga mimisan. Itu sudah dari dulu ulama kita melarang karena itu hadis. Makanya ajak tetindro imun rina asara elatu isah. Tapi kadangkala pejabat itu waktu istirahatnya sehingga kadang di situ dia tidur. Makanya Rasulullah dari malaikat Jibril membawa satu obat doa dan itulah yang dipakai. Karena rihil ahmar ini tidak ada obatnya. Yang ada pencegahan dengan doa. Ini hujan. Mudah-mudahan ini berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la tabbat yada abi lahabi wa taqma ganan khumalhu ma kasab saslana rasadam fi jidiha khablum tabbat yada abi lahabi wa taqma ganan khumalhu ma kasab saslana rasadam idih khablum tabbat yada abi lahabi wa taqma ganan khumalhu ma kasab saslana rasadam Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma amin. Jadi angka pak buran apa turung alena malaikat Jibril lokko nabita karena cucunya Rasul pernah kena penyakit ini selama 3 hari 3 malam tidak bisa bangun. Nabi Musa juga kena penyakit ini sampai jatuh dari kursinya. Obat itu adalah satu doa. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbar. Ini yang harus dibaca. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Dibaca sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita tidak terkena penyakit rihil ahmar ini. Rasulullah sudah mengatakan ya'ti bi akhir zamani min ummati, nanti di akhir zaman umatku akan terkena banyak penyakit ini. Makanya nanti di rumah sakit itu banyak orang yang kena stroke ringan. Ini yang bahaya. Makanya saya sampaikan doanya, hafal itu. Kalau itu dibaca kata Jibril, maka engkau tidak akan kena penyakit ini. Nah, insyaallah sudah hafal. Pendek saja. Orang tua kita dulu karena diajarkan oleh para waliullah, itu para ulama-ulama dan para habaib itu mengajarkan ketika membuka pintu di waktu pagi jangan berdiri pas di tengah pintu. Biarkan angin dulu berhembus baru engkau membuka. Karena angin ini tinggal di 2 tempat. Yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di dalam WC itu jarang selamat. Itu kuncinya. Makanya itu ilmunya orang tua dulu sudah ada sebenarnya. Karena yang mengajarkan waliullah. Tapi karena dia tidak tahu di mana dalilnya, sehingga sering disalahkan. Mega denis sangi makada kega hadesana. Nasabak tahu pandriterio lo pak guru, dia tidak kasih tahu ini hadisnya. Hanya mengatakan tidak boleh. Bahasa Bugisnya pemali. Dia tidak mengatakan haram. Kenapa pemali? Karena kalimat pemalilah yang paling bijak untuk dipakai dalam agama. Kalau haram itu bahaya. Karena kalau tidak ada dalil jelas, maka itu dosanya lebih besar. Kalau dia mengatakan pemali, berarti ada bahayanya ketika lakukan. Makanya dari dulu mengatakan pemali sandre okodo pintue. Itu ada dalam hadis. Ada hadisnya. Bersandar di daun pintu. Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu sudah menyampaikan. Dia mengutip hadis dari kitab hadis itu apa yang dia pakai. Rasulullah pernah mengatakan siapa yang bersandar di daun pintu
maka dia mudah terserang penyakit dan akan menolak rezeki selama 40 hari. Itu makanya dikatakan pemalu. Tidak apa-apa sandar. Itu dari dulu. Makanya kita di sini bermaulid. Ya. Allahumma alaina wala alaina. Padang kaki saya pakai campur bahasa Bugis ya. Iya. Kita hadir di tempat ini sebenarnya adalah untuk melakukan satu acara, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perayaan. Kalau perayaan kita mengatakan hari raya. Kalau peringatan berarti kita memuliakan. Karena ada nilai di dalamnya. Makanya ini penting. Jangan pernah mengatakan perayaan Maulid. Sebenarnya kita lakukan peringatan Maulid. Tapi ia tajamai ia sewe, tidak semua umat Islam sepakat. Ada yang menganggap ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Makanya kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap segala sesuatu yang baru yang mengada-ngada tidak ada diperintahkan langsung oleh Nabi, maka itu adalah kesesatan, dan setiap yang sesat finnar, pasti masuk neraka. Jadi ya dalil kita pakai dan kita sependapat dengan ini, berarti semua yang hadir di sini termasuk Pak Kabak Kesrah dan panitia dan seluruh imam si bawa pacar ramai akan masuk neraka kalau ini yang kita pakai. Itulah sehingga ia rotau pandrita dia bagi bahwa sebenarnya dalil Maulid adalah sahih, itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab, karena saya lahir pada hari Senin. Itu dalil Maulid. Magi tak puasangi asosining, maka Nabi nasabah asosining ujaji. Nabi memperingati kelahirannya dengan puasa sebagai tanda kesyukuran. Pertanyaan saya, as-soga tajaji. Biasa puasa hari Senin, Bu? Puasa apa namanya kalau hari Senin? Mestinya kalau kita ingin mengikuti Rasulullah berpuasa pada hari kelahiran, maka cari hari apa kita lahir, maka puasakan. Coba. Kan Nabi taitanai, magi ta puasa asosining. Maka dai Nabi ta nasaba asosining ujaji. Berarti sunnahnya puasa pada hari kelahiran. Pertanyaannya, as-soga terjadi Selasa, puasa hari Selasa. Itu puasa sunnah hari kelahiran. Maka dawa, salah nak tiak ustaz. Tu 5 puasa sini ngapo kak? Tidak salah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. 1 hadis tapi 2 hukum. Itulah ulama kita tidak pernah menyalahkan, karena dia melihat semua sisi penafsiran. Aga padilana koma puasa te soja janganna, tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Kehami pasuruan itu berpuasa setiap hari kelahiran. Dia kociati nakan nala sama kaleliang, asam urat, kolesterol, tekanan, termasuk kanker, maka puasa pada hari kelahiran. Insya Allah itu dijaga. Itu barakan. Cuma masalahnya mega ini deniris sangat soja jengeta. Termasuk yang punya hari kelahiran tanggal lahir 12 9 bulan 9. Hati-hati.
Tanggal 3 bulan 3, tanggal 7 bulan 7, itu biasa guru sekolah yang kasih. Sebab itanito ngotot tak, tanggal Asia kena jaji, nasa dewisan. Ulah siaga, nasa ulang apa. Nah, makanya ditulis tanggal 4 bulan 4. Nah, biasa begitu. Guru nami malengi, maka lebih aman puasa pada hari Senin. Yang tidak tahu. Kenapa? Karena puasa pada hari Senin, kemudian minta berkahnya, itu bisa menjadi obat untuk kita. As-Sokamisi, kenapa puasa? Karena di situ pahala di store, doa di store. Makanya pemilodongi asosining itu belum dilapor, Selasa belum dilapor, hari Rabu belum dilapor, hari Kamis baru dilapor. Mega tahu berubah-ubah. Asosini milau sepeda, Salasa milau motor, Oraba milau oto. Malaikat juga pusing. Karena belum dilapor toh. Iya Pak. Agama itu butuh ilmu Pak. Cuma ada doa yang memang langsung, tidak menggunakan perantara. Itu pintu langit langsung terbuka. Hanya 6 malam dalam 1 tahun. Malam 1 Rajab, karena di situ nurnya Muhammad pertama dimasukkan ke dalam perut Amin. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah itu hari Arafah, malam 10 Zulhijjah dan malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Orang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya kalau malam Lebaran begadang sampai pagi beribadah, tafakkur, sholat, ngaji, zikir, lakukan itu sampai pagi. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah karena Allah, kalau dia meninggal pasti jasadnya hilang di kubur. Itu ulama sudah buktikan, termasuk guru Taqi Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah, itu jasadnya langsung hilang. Ini ilmu dari para wali. Makanya saya sampaikan, biar bukan ulama yang mengamalkan, kalau dia mampu jangan tidur pada 6 malam itu, istiqamah, hanya beribadah. Makanya jarang ulama kita dulu itu keluar khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena dia begadang 1 malam penuh. Mak doja matoki ini tapi mana subuh rasa. Manfaatkan itu. Itu 6 malam. Nah, kemudian, tidak usah terlalu jauh dulu. Saya ini kasih tahu begini, bahwa Iyarona Bikta itulah dalilnya sebenarnya maulid. Kenapa kita bermaulid? Karena Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya dengan puasa. Rata-rata memang Rasulullah itu ketika bersyukur dia puasa. Syukurannya Nabi itu puasa. Kalau kita syukuran tak potong ayam dan potong kambing, makan. Syukuran kita itu makan-makan. Kalau Nabi syukuran puasa. Sebaliknya memang. Makanya kita itu dengan Rasulullah beda sedikit. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Tapi bersyukurlah. Kita diminta untuk bersedekah. Nah, sebab ya komeloki perhitungkan mana yang lebih besar pahalanya, memanggil orang sholat dan mentraktir orang makan. Mentraktir orang makan lebih besar pahalanya. Bikin angkai papite Pak. Kaya lebih remuli itelo masampajan nanya muli itelo manre, lebih besar pahalanya panggil orang makan. Makanya ada sunnah yang dilupakan, sunnah mentraktir. Iya. Kenapa? Coba kita hitung. Dipanggil ke orang sholat, ya kuyoli itelo masampajan. Pada saat dia sholat, kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi orang itu tidak dikurangi pahalanya. Tapi sholat berikutnya tidak mungkin kita dapat lagi. Karena hanya pada saat kita panggil itu. Itulah sehingga muazzin itu lebih banyak pahalanya daripada imam. Iya. Itu ada kaitan kajiannya semua Pak. Kenapa muazzin lebih tinggi janji pahalanya dibanding dengan imam? Karena muazzin yang pertama tidak pernah terlambat.
Kalau imam biasa terlambat. Ya, biasa kita runtuh Pak Bat terlambat. Pura pi bat nangka. Tidak ada toh? Karena dia yang azan. Yang kedua, muazzin itu sempurna sholat sunatnya. Iya. Kalau imam biasa mau nanti orang mau kamat baru datang. Juga sudah begini-begini kalau apa kepala tidak muncul. Iya. Tapi memang imam itu harus lewat dari sini. Kalau dia masuk ke sini atau dari sana masuk ke sini, jangan lewat pintu depan. Pintu 3 ini. Imam itu punya jalur khusus. Maka dia tahu pandai tepat hakiki. Ya kongka imam nalalan namonola, tanya lalan na makmunna, tidak akan dikalahkan bacaannya oleh makmumnya. Dan hafalannya pasti kuat. Nah sebab barakah dan itu makanya imam-imam besar itu tidak pernah kita lihat di pintu makmum, tidak pernah. Selalu dia lewat di pintu khusus. Nah payati mange ajak lalu nasam paja sunnah aku mesigi mesti kibolana. Kayak bolane mange bukan di rumah yang tempati, tapi ini yang di samping. Itu rumahnya Rasulullah. Ambil sajadah, letakkan di situ tempati sholat sunat. Nanti ikamat baru masuk ke dalam masjid, selesai doa bersama, kembali masuk ke situ. 3 tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ tidak keluar dan selalu minta berkah kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, maka ketahui dia tidak akan mati kecuali ketemu Rasulullah. Itu janjinya. Yaitu ampai angkat tuh hadiah khusus untuk imam. Cuma kadang orang tidak pakai. Kemudian yang ketiga, saya karena di sini banyak imam, saya kasih tahu, saya pernah belajar tasawuf imam itu hampir 1 tahun, tapi tidak khatam, makanya saya tidak pernah jadi imam. Ya. Saya itu pantang betul jadi imam. Kalau disuruh jadi imam, saya bilang kau panggil saya ceramah bukan jadi imam. Kalau kau panggil saya imam, saya tidak datang. Makanya ini tempat imam ini kenapa 2 lapis, Pak? Mihrab itu. Jadi masjid ini bahasa Arabnya masjid. Tempat imam ini bukan masjid, itu mihrab. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab." Itu disebut. Tapi saya tidak bahas dulu itu, Pak. Bahaya kalau ini dibahas. Nanti semua dapat ini ya. Kalau itu khusus imam sebenarnya itu hadiahnya. Kemudian jadi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini sebagai rahmat, pemase meraja. Maka orang yang tidak bersyukur dengan rahmat ini, maka itu adalah sungguh orang yang merugi. Makanya Syekh Al-Maliki mengatakan, "Nareko angka tau makada, magi mau maulu." Sebenarnya orang itu berkata, kenapa kau bersyukur Rasulullah lahir? Coba. Ya kau kata podangi, maka mana kau mau maulu? Sebenarnya orang itu mengatakan, kenapa kau bersyukur Rasulullah lahir? Maka jawabannya cukup simpel. Saya bersyukur karena dia adalah rahmat. Kesyukuran saya itu adalah tanda keimanan saya. Selesai, itu saja. Jadi tidak usah diperdebatkan. Karena dari sononya sampai sekarang orang akan berdebat. Sampai kiamat tidak akan berhenti. Karena makanya guru tekali si dendreng. Ia kongka aga-aga na taulino memaki buai tetap cecawali. Ditarik ke hal yang buruk bisa. Ditarik ke hal yang baik bisa. Handphone buatan manusia. Maka bisa digunakan untuk hal yang baik. Bisa lari kepada hal yang buruk. Makutih tergantung manusianya. Ni kau tahu nasa Pak Beliang HP Ustaz, tania HP Pak Beliang, tahu maka tania. Iya, karena apapun yang kau bilang itu dia akan bilang di situ. Mau dari talipongi, kendori, asal kena lalang, padahal kamu piu kebolan. Nah, ini jadi masalah. Inilah jadi tania HP Pak Beliang, tahu maka tania ni. Maka Anda manfaatkan untuk apa? Itu. Kemudian Rasulullah itu punya mukjizat pada saat dia lahir. Dan kelahiran Nabi, saya baca di beberapa kitab, itu tidak melalui jalur kelamin. Jajiro Nabi Tajaji, dia tidak melalui kelamin, tapi dia dari lambung sebelah kiri bagian bawah.
Makanya Imam Malik pernah mengatakan, kalau ada orang mengatakan Rasulullah lahir dari jalur kelamin, maka boleh dia dibunuh. Itu Imam Malik itu. Itu Imam Malik penghargaannya kepada Rasulullah karena dia tinggal di Madinah. Itu tidak pernah pakai sandal di Madinah. Kecuali dia keluar dari Madinah, maka dia akan pakai sandal. Kalau dia di dalam kota Madinah, di dalam lokasi Madinah, dia tidak pakai sandal. Ketika ditanya oleh muridnya, mari dia tas sandal. Ada jawaban Imam Malik, saya tidak pakai sandal karena menghargai, karena di bawah ini ada jasadnya Rasulullah. Coba. Makanya ulama-ulama kita dulu itu ilmu hakikatnya luar biasa, sehingga adabnya tinggi, walaupun ilmunya sedikit, orang sedikit ilmunya, tapi ketika adabnya bagus, maka itu berkah. Yang sekarang jadi masalah, ilmunya banyak, adabnya hilang. Kenapa? Karena dia belajar agama melalui YouTube. Ilmunya pindah, tapi adabnya tidak. Orang yang belajar di pondok, duduk di hadapan kiainya, ilmunya pindah, kemudian juga adabnya pindah. Tapi belajar di YouTube, biar tidak pakai baju, pakai celana pendek, angkat kaki di kursi, bisa dengar ceramah. Ini ilmunya pindah, tapi adabnya tidak ada. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Makanya dari situlah ulama kita selalu mengatakan harus menyambung sanad. Menghadirkan penceramah itu memang penting, Pak. Paling tidak kalau ada ilmunya kita dapat, kita bisa bertemu langsung untuk mengambil ilmunya. Makanya saya selalu sampaikan, teman-teman sahabat-sahabat NU di Sidrap, jangan pernah mempersulit orang untuk mendapatkan ilmu dari kita. Makanya saya itu tidak disembunyikan, Pak. Ilmu yang saya pernah pelajari itu saya kasih tahu semua. Ini kecuali ada memang yang biasa disalahpahami, saya tidak keluarkan itu. Karena mudaratnya lebih besar kalau orang salah paham. Kemudian, apa mukjizat kelahiran Nabi? Ketika Rasulullah lahir yang pertama, Maqtu as-sur, Nabi itu lahir itu sudah terpotong tali pusarnya. Nabi itu tidak punya plasenta. Yang sekarang kan sudah ada banknya toh, bank plasenta. Itu di London. Kalau mau simpang uang di simpang bank plasenta kita di London, itu bayar kayaknya kalau tidak salah 80 jutaan. Itu menitip plasenta di London. Tapi kalau nanti umur 40-50 tahun kena penyakit, termasuk ada kerusakan organ, pesan itu kembali dibawa pulang, cukup 1 senti, digunting, kemudian direndam di air hangat, sampai berubah menjadi kuning, kalau kemudian diminum airnya. Orang yang minum air plasentanya itu, kalau orang stroke, hanya 3 hari sudah bisa berjalan kembali. Itu kan sudah ada sekarang. Orang tua kita dulu itu pakai. Kalau anaknya sakit perut, dia ambil air, siram pusarnya, baru ambil airnya, dia kasih minum. Dari mana dia belajar? Itu pasti wali yang ngajarkan. Wali Allah yang kasyaf. Karena ini belakangan baru ketahuan bahwa ternyata plasenta itu bisa menjadi obat, karena di situ adalah pusat energi di tubuh manusia. Itu makanya pejabat-pejabat sekarang kan banyak konsumsi plasenta rusa. Banyak plasenta rusa itu kan untuk kekuatan fisik, yang bolak-balik itu naik mobil, naik pesawat apa, biasa konsumsi plasenta rusa dengan harga kurang lebih 80 juta kalau tidak salah, yang 1 botol itu. Itu. Jadi kami mati situ kan nampak pura natarong ngipong Allah Ta'ala. Orang tua dulu kita itu simpan betul itu. Cuma masalahnya ternyata kalau lama itu selnya rusak. Jadi ini plasenta harus disimpan pada suhu minus 1900 derajat. Dan satu-satunya bank yang ada bisa menyimpan ini hanya London. Nah itu. Jadi itu obat. Tapi tidak usah jadi permasalahan. Kalau plasenta ibu sudah tidak ada, anak-anak kita sudah tidak ada, ternyata ditemukan sholawat kepada Rasulullah itu menghidupkan sel yang mati dalam tubuh.
Kalau kita kaji lebih mendalam, tapi saya tidak tuntaskan di situ ya. Kita kan begini, jasad ini watak kaleta itu kan dari 4 unsur: tanah, air, angin, api, energi ya. Kemudian sebenarnya kan intinya itu sifat. Makanya ulama dulu itu koneksikan semua. Kalau api itu kan berdiri, angin ruku, air sujud, tanah kan duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau ruku huruf ha, kalau sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Coba gitu. Jadi berdiri a, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itu Muhammad. Tapi dia adalah Nurul Muhammad. Makanya ulama dulu mengatakan ia tuh sampajangena sebenarnya Ahmad. Ahmad itu adalah Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu adalah rahasia, dan rahasia itulah yang diciptakan dari nur. Makanya Allah katakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada apa-apa yang saya ciptakan di muka bumi. Itu. Makanya salawatnya juga kan ada 2. Ada sallallahu ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tahu nahwu sharaf pasti bedakan itu. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu mudhari. Kenapa beda? Kenapa ada bentuk lampau? Bukan bentuk sekarang dan akan datang. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, nurnya dulu. Salawat kepada nurnya Muhammad itulah sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi. Makanya kumak barasan kita nak pakat deh akan baca sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma salli, karena yang disalami adalah nurnya. Nah, ini supaya jangan salahkan. Ada juga kan kalimat di dalam barasanji anta nurun fauqa nurin. Ini dianggap ini musyrik. Masa dia ada cahayanya Rasulullah di atas cahaya Allah? Itu keliru. Imam Ja'far menganggap anta nurun fauqa nurin itu ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika disuruh malaikat Jibril mendampingi sampai ke Sidratil Muntaha, itu tidak bisa. Jibril hanya mengatakan saya hanya sampai di langit ke-7. Rasulullah mengatakan dampingi saya Jibril, kumpulkan semua kekuatanmu supaya kau bisa mendampingi saya, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Kemudian Jibril mengumpulkan sayapnya yang 360. Itulah kenapa 360 hari dalam 1 tahun. Nasi tiba panina malaikat Jibril na pakai, kemudian dia kibaskan, dia bisa putari bumi ini sebanyak 7 kali. Tapi 360 sayapnya dia kumpulkan, dia tidak bisa melangkah naik. Maka naiklah Rasulullah tanpa didampingi oleh Jibril. Dari situlah muncul kalimat anta nurun fauqa nurin. Jibril adalah nur, tapi lebih tinggi nurmu daripada dia. Nah, itu intinya di situ, Pak. Makanya kalau orang tidak paham biasa dia salahkan, anggap ini kemusyrikan.